Perkenalkan, nama saya Claudia Salu, nomor induk mahasiswa 1830446. Mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi 4C. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Materi yang saya ambil untuk tugas ini yaitu siklus pendapatan. Sebelum saya membuat perbandingan antara pendapatan dalam suatu perusahaan dengan materi siklus pendapatan, saya akan menjelaskan apa sih itu siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan dimulai dari bagian penjualan otoritas kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan sampai dengan penerimaan kas. Aktivitas bisnis siklus pendapatan. Ada 4 aktivitas dalam siklus pendapatan. Yang pertama itu menerima pesanan dari pelanggan yang terdiri dari mengambil pesanan pelanggan, persetujuan kredit, memeriksa persediaan, dan menjawab permintaan pelanggan. Dan yang kedua itu pengiriman barang, yaitu mempak barang atau mengambil barang serta mengirim barang. Dan yang ketiga penagihan dan piutang usaha. Dalam penagihan dan piutang usaha terdiri dari penagihan, pemeliharaan data piutang serta pengecualian. Dan yang keempat penagihan kas, yang terdiri dari menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Dan ada pun tujuan-tujuan dari siklus pendapatan. Yang pertama, tujuan lain yaitu yang pertama, semua transaksi telah diotoritaskan dengan benar. Kedua, semua transaksi yang dicatat filed atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi yang filed dan disahkan dan telah dicatat. Dan yang keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Dan yang kelima, aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Dan yang terakhir, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Itulah pembahasan tentang materi siklus pendapatan yang saya dapat, dan saya akan membuat perbandingan antara pendapatan yang ada dalam suatu perusahaan dengan materi siklus pendapatan yang di sini. Saya sudah berada dengan salah satu karyawan yang ada di toko ini, yaitu toko Alfamart, dan bersama dengan Kak Claudia. Pertanyaan saya pertama, bagaimana sih siklus pendapatan yang ada di toko Alfamart? Siklus pendapatan yang ada di toko sini naik turun. Kadang ada yang rame, ada yang sunyi. Tergantung dia promosi sih. Pertanyaan saya yang kedua, apakah ada perbedaan antara pendapatan di tengah wabah COVID-19 dengan pendapatan yang sebelum adanya wabah COVID-19 ini, Kak? Kalau dilihat-lihat sangat berbeda, karena sebelum ada COVID ini DP rame dan lumayan, dan pas ada COVID ini langsung menurun drastis DP pembelanjaan. Iya, mungkin begitu sih. Terima kasih Kak untuk jawaban yang saya dapat, yaitu bahwa pendapatan yang ada dalam perusahaan Alfamart tidak menetap atau naik turun. Dan perbedaan pendapatan setelah adanya COVID-19 dan sebelum adanya COVID-19 itu sangat berbeda, karena dengan adanya COVID-19 ini pendapatan yang ada di Alfamart sangat menurun. Sekian video yang saya buat ini mengenai siklus pendapatan yang ada dalam suatu perusahaan, dan sekian, terima kasih.